Seorang ibu rumah tangga di Desa Selomarto, Giriwoyo, Wonogiri, Jawa Tengah nekat mengakhiri hidupnya setelah terjerat kejamnya pinjaman online. Polisi menemukan surat wasiat korban dengan catatan hutang-hutang milik korban di TKP. Polisi juga mendapati fakta korban kerap diintimidasi para penagih hutang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di program Laporan Masyarakat dengan saya Zainab Al-Ghazali sebagai penengah dan Abi Alfian sebagai orang yang kita hormati dan Abang Iqbal sebagai provokator. Oke, untuk laporan kali ini kita akan membahas pinjaman online. Nah, di sini ada berita dari surat.com yang berjudul Jerat Maut Bunga Tinggi Pinjol atau pinjaman online. Rakyat depresi hingga bunuh diri tertekan lunasi hutang. Jadi di berita ini ada seorang ibu di Wonogiri yang bunuh diri karena tidak kuat akibat terlilit utang 23 pinjaman online. Kisah ini pun terjadi banyak dikomentari netizen. Sebelum memutuskan mengakhiri hidup, sang ibu juga meninggalkan surat wasiat di kertas selembar. Nah, diketahui ibu berinisial WPS masih berusia 38 tahun. Nah, ia warga desa Selomarto, Kecamatan Giriwoyo, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah. Nah, usut, WPS melakukan tindakan mengakhiri hidup dikarenakan terlilit utang dari puluhan pinjaman online. Nah, korban ini sempat bercerita nih kepada suaminya kalau akhir-akhir ini sering mendapatkan teror dari bank online sehingga membuat korban ini frustasi. Nah, surat yang dituliskan berisikan dari surat wasiat ini baru diketahui jika utang sang ibu mencapai 51,3 juta. Nah, bagaimana nih respon Abi dari berita tersebut? Pinjaman online ini kan sebetulnya salah satu bentuk operasi lintah darat. Ya, atau pinjaman uang dengan bunga berbunga. Yang jelas ini merupakan sebuah praktek ribawi yang kalau kita lihat masalahnya tidak berdiri sendiri. Dia bisa tetap berjalan pertama dari aspek kontrol, dari aspek perundang-undangan, dari aspek penanganan secara hukum memang tidak ada kesanggupan yang memadai karena dia menggunakan sebuah kerja dengan pola online yang alat deteksinya paling sebatas memahami apa, siapa, kenapa, berapa. Tidak bisa sampai pada di mana orangnya, yang mana orangnya itu mungkin juga akan menjadi pembicaraan tersendiri karena dia bisa menggunakan data milik orang lain. Apakah yang bersangkutan meminjam uang, malah bisa terjadi yang meminjam uang siapa, yang menikmati uangnya siapa, yang kena bebannya siapa. Kalau dia menggunakan nomor NIK daripada KTP tertentu. Nah, soal pinjol ini yang jelas ini adalah sebuah realitas negatif ya, sebuah kriminal. Ini akhirnya menuntut kembali kepada bahwa ini semua terjadi karena negeri itu, padahal kalau dengan kita memiliki Pancasila dengan ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan dan seterusnya, itu sudah selesai. Karena ketika dasar dan filosofi bernegara itu dipegang dengan baik, kita akan punya sistem pengelolaan negara yang dikontrol oleh sistem nilai-nilai ketuhanan bagi kita yang mayoritas Muslim. Jelas ini merupakan satu hal yang terlarang karena ini termasuk pola relasi atau pola muamalah yang tidak dibenarkan baik yang meminjamkan maupun yang meminjam. Tapi persoalannya kan akhirnya orang bilang terserah gua mau pinjam, gua yang perlu minjem. Nah, di sisi lain yang ngasih pinjam pun sebetulnya juga memberikan semacam jeratan Batman, jebakan Batman yang membuat orang jadi terjerat, apalagi sampai ada yang bunuh diri. Ya, tapi memang kalau dilihat dari faktanya dia berinteraksi dengan 23 pinjol. Nah, itu sampai begitu banyak begitu. Nah, dan ya Bi, di berita ini pun ternyata si oknum-oknum pinjol ini ngasih bunganya tuh lebih dari ketentuan yang ditentukan di Indonesia. Gitu. Jadi makanya kenapa orang-orang yang minjem online ini lebih frustasi karena emang bunganya tuh lebih besar gitu. Nah, kalau menurut provokator gimana nih? Baik. Jadi memang ini unik ya.
pinjaman online karena belum, kayaknya rentenir dulu kan biasanya rumah ke rumah, ini sekarang menjadi online. Nah memang Bi dan Dede, ini memang istilah pinjol ini Iqbal lebih sepakat disebut mereka lintah darat. Sebenarnya sama aja sama bank ya Bi, cuman mereka mungkin narik duitnya lebih sadis gitu. Nah, tapi yang Iqbal pikirkan adalah kenapa akhirnya masyarakat menjadi lari ke pinjol? Kenapa masyarakat akhirnya berbondong-bondong untuk hutang? Artinya masyarakat kan berarti tidak sejahtera dong, ya Bi. Artinya mereka bisa dibilang miskin atau artinya mereka sangat kekurangan. Berarti kan pemerintah harusnya tidak mewadahi hal-hal seperti ini, harusnya bahkan mencegah kalau menurut Iqbal. Jadi dengan banyaknya pinjaman online, pemerintah harusnya sigap lah. Ini masyarakat banyak yang kasihan loh, dan harusnya ditanya dong, lu bisa ngutang kenapa nih? Masa sekedar buat makan aja seharian pemerintah nggak tanggung jawab gitu. Nah selanjutnya kita memang tidak membenarkan orang membunuh diri, karena kan kalau kata Ustadz bunuh diri itu tidak bisa masuk surga. Tapi kan kita juga tidak bisa mengabaikan alasan orang itu bunuh diri lah karena hutang dan kenapa dia hutang gitu. Dan memang kurang ajarnya pinjol itu adalah neror orang sekitar. Jadi kita pernah jadi ada temen ternyata di kontaknya itu 5 kontak terakhir yang berhubungan sama dia itu yang diteror kan kurang ajar. Makanya nauzubillah lah, jangan sampai kita ikut-ikut pinjol. Gimana Dede? Tapi ya Bi, misalnya si oknum pinjol ini emang salah gitu ya, tapi kok dia bisa gitu terdaftar dan dapat izin gitu di OJK. Nah ini tuh ada loh, sampai ada loh di berita kompas.com, daftar 102 pinjol yang berizin dan terdaftar di OJK per 5 Januari 2023. Dan di sini tuh ada nama-namanya list tuh. Yang disebutin ntar orang pada pinjol lagi. Nah, bagaimana Bi respon Abi? Ya sebenarnya ini menjadi bukti bahwa ternyata negara kita masih diurus dengan cara ribawi. Nah itu di situ kata kunci pertama, tidak ada keberkahan. Di situ yang penting diperhatikan. Dan kita paham kan permaknaan sebuah aktivitas riba itu yang terkecil saja ekivalen atau kesetaraan dosa yang dilakukan sama dengan orang yang menyetubuhi ibu kandungnya sendiri. Itu kan keterangan yang sangat jelas ya. Nah kembali kepada OJK atau Otoritas Jasa Keuangan yang merupakan sebuah kelembagaan yang mengontrol bagaimana dinamika kepemilikan uang, dinamika kelembagaan keuangan non-bank dan segala macam yang mereka kemudian berjalan di kemana-mana. Yang jelas ini bisa juga, apalagi kesebut tadi ada 102 buah yang ada terdaftar di OJK per tanggal 5 Januari 2023. Iya. Artinya ini merupakan sebuah keberadaan yang mendapatkan protek atau payung hukum yang membuat kita tidak mungkin bisa berbuat lebih jauh. Iya. Yang paling penting mungkin pertama buat kita yang punya pemahaman dan keyakinan yang kuat, kita harus menghindari hal-hal seperti ini. Betul. Karena ini merupakan sebuah tindakan meminum air laut. Semakin diminum semakin haus, ya kan? Karena kita ingin punya, ingin lagi, pinjam lagi. Akhirnya nanti ujung-ujungnya rumah kita disita. Dan dalam bentuk-bentuk yang lain akan ada terjadi kompensasi. Sampai ada orang karena pinjam uang lalu kemudian nggak bisa mulangin, ya, walaupun dia bentuknya pinjol, tapi kan tetap saja kan satu waktu mereka akan kirimkan petugas yang merupakan debt collector ataupun tim penagih. Yang kadang-kadang bermasalahnya bisa pada fisik, bisa juga dia punya anak gadis dipaksa untuk menikah dengan si pemilik uang yang meminjamkan uangnya dan segala macam bentuk-bentuk lain. Jadi intinya untuk OJK ya lagi-lagi kita mau tanya bagaimana kontrol Komisi 3 daripada DPR RI yang berhubungan dengan hal-hal yang berhubungan dengan keuangan dan jasa keuangan atau moneter dan berbagai persoalan yang berhubungan dengan keuangan. Menarik nih, tapi ya Bi, kalau Ade melihatnya dari sisi yang meminjam nih Bi, berarti kan dia nggak punya rasa syukur yang luas gitu ya, karena gimana ya, iya sih emang kepepet, cuma kan harusnya dia percaya bahwasanya Allah itu nggak ngasih rezeki gitu kan, sampai betul. Memilih untuk pinjaman online. Tapi nih berdasar pengalaman Ade atau bahkan adalah teman Ade, dia tuh minjem online tuh buat hal-hal yang
sebenarnya nggak dibutuhin, cuma keinginan doang gitu. Kayak misalnya mau beli HP iPhone yang terbaru karena untuk gengsi gitu. Tapi dia nggak sanggup bayar. Nggak sanggup bayar, jadinya misalnya bulan ini nunggak jadi bunganya tinggi, jadi bayarnya itu nggak seharga yang aslinya gitu. Nah, kalau menurut abang bagaimana nih, ada respon lagi? Iya, jadi kalau Ibu melihat berarti kan banyak kriteria atau banyak jenis-jenis orang yang menggunakan jasa pinjol ini. Kalau dia misalkan pinjol itu buat makan, itu wah itu pemerintah sangat perlu perlu menolong lah. Tapi kalau pinjolnya dia buat hal-hal yang buruk, bener kata Abi, harus jangan sampai nih keluarga punya anak yang sampai pinjol-pinjol, itu bahaya sekali. Nah, dengan terdaftar di OJK, itu kan hanya cuman membedakan nih lintah darat terdaftar sama lintah darat tidak terdaftar. Sama aja fungsinya kurang ajar kalau menurut Iqbal. Nah, tapi menurut Iqbal dan Dede, pemerintah pasti tahu dong kasus pinjaman online ini, bahkan sampai ada yang meninggal nggak mungkin, nggak tahu ya kan? Nah, sampai ada berita. Malah menurut Iqbal malah diwadahi. Ini kan konyol. Harusnya gimana ya? Udah riba, lintah darat, diwadahi. Itu kayak nggak masuk akal gitu. Nah, kita punya wakil presiden ulama. Melihat ini kan sebagai hal yang riba nih. Apakah beliau tidak terusik akidahnya atau tidak terusik? Wah, masa masyarakat kita riba sih? Nah, ini gimana nih, Bi? Tapi jangan panaskan omongan dia ya. Boleh direspon. Ya, yang jelas saya kembali dulu kepada persoalan kenapa orang menggunakan tanda kutip jasa online ya. Katakanlah pinjol ya, pinjaman online itu. Pertama, pola hidup yang tidak mau berjalan menurut ukuran sendiri. Iya. Mental, pola kerja besar pasak daripada tiang, terus gengsi, terus panas dengan tetangga sebelah. Karena orang-orang yang tinggal di komplek, di perumahan itu nggak sanggup lihat tetangga sebelah beli sesuatu, pengen beli juga. Nah, akibatnya di rumahnya, benar. iya, akhirnya banyak barang-barang yang di rumahnya itu sih sebenarnya dia nggak perlu banget, bahkan udah ada yang jenis yang satu itu. Iya. Nah, lagi-lagi untuk masalah yang begini-beginian akan tetap berpulang kepada sistem pemerintahan dan tata kelola kenegaraan tersebut. Ini menjadi jelas buat kita umat Islam bahwasanya sistem Islam itu adalah memberikan kebaikan dan perbaikan, memberikan solusi dalam spektrum yang terkecil sampai yang terluas, dan bahkan memberikan kebahagiaan bagi umat Islam dan bagi orang-orang di luar Islam. Ini bisa kita pahami seperti di Singapura, misalnya di beberapa negara-negara itu banyak sekali yang sangat senang dengan peraturan-peraturan Islam. Misalnya pelarangan minuman keras, pelarangan pelacuran. Itu di beberapa negara semenanjung Melayu, mereka banyak yang senang. Adanya pelarangan itu. Apa kata ditanyakan kepada keluarga Cina yang dia bukan Muslim, kenapa Anda kok senang ada penerapan hukum Islam di daerah ini, di negara bagian ini? Ya, dengan adanya ini berarti suami saya tidak suka sembarangan menggunakan uang untuk membeli sesuatu. Yang kedua, dia pulang dalam keadaan segar karena dia nggak minum minuman keras. Sehingga ketika dia pulang, dia bersengkrama karena dia berlakukan hubungan suami istri yang halal, sama-sama segar karena tidak dalam keadaan mabuk, adalah dalam keadaan sudah anti klimaks. Jadi intinya apa yang kita bicarakan ini merupakan sesuatu yang perlu jadi teguran buat semua kalangan. Dah seberat apapun hidup, kita jangan jangan menggunakan baju dengan ukuran orang lain. Jangan melakukan sesuatu yang sebetulnya tidak kita butuhkan. Dan itu harus juga pembiasaan. Itulah mengapa kita diperintahkan untuk beribadah puasa, mengapa kita diperintahkan untuk ya saling mendengar dalam bentuk kasih sayang, ya tausiah, tawasobil haq, tawasobil sober, wa tawasobil marhamah. Jadi begitu. Oke Abi, terima kasih nasihatnya. Jadi untuk masyarakat, semoga bisa dijauhi dari pinjol ini. Amin, dan kalau memang jangan sih ya, Adi pengen ngomong kalau memang gak butuh, jangan minjem ya, emang jangan minjem di situ. Dan buat teman-teman nih, kalau emang ada temennya yang mau minjem atau mau ngutang untuk kebutuhan, kalau saran aku lebih baik kita kasih aja semampunya kita, betul, daripada kita ngutangin dia.
Karena kalau kita ngutangin temen nih bisa memutus silaturahmi dan galakan dia gitu kan. Oke, masyarakat jangan sampai tergiur dengan pinjol, jangan sampai meminjam di pinjol. Oke, terima kasih. Sekian laporan masyarakat kali ini. Yang mau kasih laporan bisa langsung DM Instagram Ustadz Alfian Tanjung atau komen di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.